Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu terlipat ganda kelak, walaupun kelak kita semua sudah tiada, amin ya rabbal alamin. Teman-teman ya, bagaimana kabarnya? Sekarang sudah alhamdulillah puasa kita sudah mendapatkan 14 hari ya. Jadi puasa kita sudah mendapatkan 14 hari, tarawih kita sudah dapat 14 hari, dan besok kita akan menjangkau hari yang ke-15. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi insya Allah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh barokah, penuh beribu-ribu lipat ganda. Ini insya Allah kurang 2 minggu lagi kita akan habis pondok Ramadan, akan habis bulan Ramadan, dan akan sudah masuk ke sholat Idul Fitri. Saya kalau ingat Idul Fitri, mata seakan-akan mau menetes, menangis ya, karena bulan yang penuh berkah, yang penuh barokah, penuh banyak lipat-lipat ganda pahala ini akan meninggalkan kita. Hari-hari biasa ini sedekah 1 dibalas 10. Kalau hari ini, bulan ini, sedekah 1 dibalas 100. Makanya apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa raih, apa yang bisa kita lakukan saja, dan sekiranya bisa manfaat orang lain, insya Allah maka pahala dan lipat gandanya luar biasa. Besok kita akan masuki bulan ke-15. Keutamaan sholat tarawih yang malam ke-15 itu apa saja? Jadi keutamaan sholat tarawih pada malam ke-15 yaitu adalah para malaikat semuanya mendoakan, dan pemikul arsy itu mendoakan kepada hamba yang sempat atau melakukan sholat tarawih pada malam ke-15. Artinya kalau malaikat sudah mendoakan kita, insya Allah sudah banyak diterima, pasti banyak diterimanya gitu. Jadi insya Allah akan selamat kita dunia dan akhirat. Makanya besok kita mudah-mudahan diberikan kekuatan ya, dan terus melaksanakan sholat tarawih. Ini malaikat itu siapa? Malaikat ini diciptakan oleh Allah dari cahaya. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu malaikat. Ya, setelah malaikat oleh Allah itu jin, setan. Ya. Yang ketiga yang diciptakan oleh Allah itu hewan. Yang keempat yang diciptakan oleh Allah itu baru manusia. Nah, dari keempat yang kami sampaikan itu semuanya tidak sama, punya kelebihan dan kekurangan. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, itu diciptakan iman. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah itu ada iman. Di hatinya itu ada iman. Ada iman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak punya nafsu. Nah, ya. Jadi malaikat itu tidak punya nafsu dan taat. Itu pekerjaannya setiap hari, astagfirullahaladzim, la ilaha, sesuai dengan sesuai dengan anjuran dari Allah. Dengan Allah malaikat untuk wirid terus yang malam. Ya, itu malaikat diciptakan dari cahaya, dan malaikat diciptakan dari cahaya, dan malaikat tidak ada yang berdusta, tidak ada yang bohong. Karena pekerjaannya wirid, ya wirid terus. Pekerjaannya sholat terus. Pekerjaannya memuji Allah, akan memuji Allah setiap hari. Kelebihannya malaikat adalah setiap doa diterima dan tidak punya nafsu. Itu malaikat. Yang diciptakan oleh Allah nomor 2 itu adalah jin, setan. Jin, setan itu diciptakan dari api, membara, panas ya. Diciptakan dari api, membara. Makanya kelak kita akan kembali ke api, karena namanya setan dan jin pasti masuk ke neraka.
Nah, sedangkan jin sama setan itu diciptakan oleh Allah punya nafsu, tapi tidak punya iman. Ya, makanya kalau malaikat tidak mau minum, tidak ingin makan, tidak jima, pengen istri, itu malaikat. Sedangkan setan tidak punya hati, tidak punya iman, tapi diciptakan nafsu. Itu namanya apa? Setan atau jin. Sedangkan yang nomor 3 itu hewan. Hewan itu diciptakan oleh Allah tidak punya akal. Ya, hewan diciptakan oleh Allah tidak punya akal, tapi punya nafsu. Ya, seperti itu dah hewan. Sedangkan nomor 4 manusia. Allah menciptakan manusia itu punya akal, punya nafsu, ya, punya iman. Makanya 4 ini punya sifat yang nomor 3 tadi. Jadi manusia itu punya sifat malaikat, ya, punya sifat setan dan jin, punya sifatnya hewan, hayawan atau domba. Kenapa kok begitu? Karena malaikat ini punya nafsu. Ya, malaikat itu punya nafsu, punya keinginan, punya pengen istri cantik, pengen istri masih satu, pengen punya istri 2. Sedangkan punya istri 2, pengen punya istri 3. Mobil sudah punya, pengen punya lagi yang lebih baru. Rumah pengen punya 2, pengen punya 3. Itu nafsu. Ya, nafsu yang dimiliki oleh jin dan setan. Manusia punya iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu punyanya malaikat. Manusia juga punya iman. Makanya kadang imannya manusia itu kadang naik, kadang turun gitu. Kadang naik, kadang turun. Kalau naik rajin sholat, kalau sudah lagi turun lupa sholat. Ya. Terus Nomor 3, hewan. Hewan itu tidak punya akal. Manusia punya akal. Ya. Manusia itu punya akal, punya iman, punya nafsu. Jadi makanya ciptaan Allah yang paling yang paling mulia itu manusia. Ciptaan Allah yang paling mulia itu manusia, luar biasa. Jadi manusia itu manusia itu hamba Allah yang paling mulia, luar biasa. Makanya kita punya iman, kita punya kita itu punya iman, punya nafsu, punya akal. Makanya kita kalau ingin pintar gunakan akalnya. Ya. Kalau nafsunya apa yang kita inginkan, kelola dulu oleh akal, benar apa tidak, sesuaikan dengan syariat yang ada. Terakhir punya iman. Iman itu percaya kepada Allah bahwa itu esa, bahwa Allah satu. Iman beda dengan malaikat. Malaikat tidak punya iman, tapi punya nafsu. Makanya setan itu diciptakan seperti itu, tukang ganggu. Kalau manusia enggak kan? Ya ada yang tukang ganggu, ada yang jadi maling, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, ada yang biasa menolong, ada yang pernah menjadi menyusahi orang. Jadi manusia itu sempurna. Jadi hamba Allah, ciptaan Allah yang paling sempurna itu manusia. Karena semua yang dimiliki oleh malaikat kita punya, yang dimiliki jin punya, yang dimiliki oleh hewan kita punya. Tergantung dari kita. Makanya kita setiap langkah, setiap melangkah ke jenjang atau ke ruang atau ke waktu ini pakai akal, pakai hati, pakai naluri. Kenapa? Nafsu jangan dituruti. Nafsu itu harus turuti yang sesuai dengan syariat yang ada. Biar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang jelek. Ya, makanya akal digunakan, iman kita gunakan. Makanya kunci hidup itu harus punya iman, harus punya akal. Makanya jangan ketika biasanya ada warung buka keluar-keluar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warung buka keluar-keluar, tutup. Sebenarnya mau atau tidak kan tergantung pada orangnya. Ya, kalau orangnya kita tidak mau makan, tidak makan karena kita puasa. Begitu. Artinya apa? Artinya yang bisa kita itu diri kita sendiri. Kalau kita baik, insya Allah semua langkah kita akan baik. Makanya awali dari kita sendiri supaya hati ini menjadi lembut, menjadi pemaaf, menjadi sabar. Terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bersama pola pikir yang ada dan bersama dengan syariat yang ada. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Tetap semangat.
semangat kuat dalam menjalani ibadah puasa dan menjalani ibadah tarawih sampai nanti pada ke Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.